Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ke-6 kali ini Ibu akan menerangkan tentang karakteristik problematika pendidikan multikultural di Indonesia dan bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Tujuan perkuliahannya: 1. Mahasiswa dapat menjelaskan problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa dapat menemukan beberapa kasus problematika pendidikan multikultural di Indonesia. Problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia yaitu keragaman identitas budaya daerah. Keragaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya khasanah budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun kondisi budaya ini sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah ini muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya daerah. Tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain justru dapat menjadi konflik dan menghambat proses pendidikan multikultural. Nah, untuk mengatasi hal ini, keragaman yang ada harus diakui sebagai sesuatu yang mesti ada dan dibiarkan tumbuh sewajarnya. Yang kedua, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Konsep putra daerah untuk menduduki pos-pos penting dalam pemerintahan, sekalipun memang merupakan tuntutan yang demi pemerataan kemampuan, namun tidak perlu diungkapkan sebagai sebuah ideologi. Tampilnya putra daerah dalam pos-pos penting memang diperlukan agar putra-putra daerah itu ikut memikirkan dan berpartisipasi aktif dalam membangun daerahnya. Harapannya adalah asas kesetaraan dan persamaan. Yang ketiga, kurang kokohnya nasionalisme. Nasionalisme perlu ditegakkan namun dengan cara-cara yang edukatif, persuasif dan manusiawi, bukan dengan pengerahan kekuatan. Sejarah telah menunjukkan peranan Pancasila yang kokoh untuk menyatukan kedaerahan ini. Kita sangat membutuhkan semangat nasionalisme yang kokoh untuk meredam dan menghilangkan isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, fanatisme sempit. Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan, namun yang salah adalah fanatisme sempit yang menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar, paling baik dan kelompok lain harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan korban ini banyak terjadi di masyarakat. Gejala di kalangan supporter sepak bola nampak menggejala di tanah air. Kecintaan pada klub sepak bola daerah memang baik, tetapi kecintaan yang berlebihan terhadap kelompoknya dan memusuhi kelompok lain secara membabi buta, maka hal ini tidak sehat. Apalagi bila fanatisme ini berbaur dengan isu agama, maka akan dapat menimbulkan gejala ke arah disintegrasi bangsa. Di sini pendidikan multikultural memiliki peran yang penting sebagai wahana peredam fanatisme sempit. Karena di dalam pendidikan multikultural tergantung ajaran untuk menghargai seseorang atau kelompok lain walaupun berbeda suku, agama, rasa, atau golongan. Yang kelima, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Ada tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan pergerakan multikultural. Di satu sisi, ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional. Namun dalam penerapannya, bangsa Indonesia pernah mengalami konsep stabilitas nasional ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Misalnya adanya gerakan Aceh Merdeka atau GAM dapat menjadi contoh ketika kebijakan penjagaan stabilitas nasional ini berubah menjadi tekanan dan pengarahan kekuatan bersenjata. Hal ini justru menimbulkan perasaan antisipasi terhadap kekuasaan pusat yang tentunya hal ini bisa menjadi ancaman bagi integrasi bangsa. Di sisi multikultural, kita melihat
adanya upaya yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan pusat dengan dasar pembenaran budaya yang berbeda dengan pemerintah pusat yang ada di Jawa ini. Contohnya adalah gerakan OPM atau Organisasi Papua Merdeka di Papua. Oleh karena itu, pendidikan multikultural diharapkan dapat menjembatani berbagai perbedaan ini agar tidak terjadi benturan antara kesatuan nasional dan multikultural. Yang keenam, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Kejadian yang tampak bernuansa sara seperti Sampit beberapa tahun yang lalu setelah diselidiki ternyata berangkat dari kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga asli. Jadi beberapa peristiwa di tanah air yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Orang akan dengan mudah terintimidasi untuk melakukan tindakan yang anarkis ketika himpitan ekonomi mendera mereka. Mereka akan menumpahkan kekesalan mereka pada kelompok-kelompok mapan dan dianggap menikmati kekayaan yang dia tidak mampu meraihnya. Jadi, adanya tekanan ekonomi memaksa orang untuk bertindak destruktif. Berangkat dari hal ini, pendidikan multikultural diharapkan dapat mendidik seseorang untuk berperilaku menurut aturan yang berlaku. Selain itu, pendidikan multikultural diharapkan dapat mengajarkan perbedaan-perbedaan yang dijumpai di masyarakat, karena di masyarakat terdiri dari beragam lapisan, seperti si kaya dan si miskin, atau golongan borjuis dan proletar. Untuk itu, pendidikan multikultural perlu diajarkan untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, tidak peduli dari lapisan mana seseorang itu berasal. Dalam kerangka strategi pembelajaran berbasis budaya dapat mendorong terjadinya proses imajinatif, metaforik, berpikir kreatif dan sadar budaya. Namun, penggunaan budaya lokal dalam pelajaran berbasis budaya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terdapat dalam setiap komponen pembelajaran, sejak persiapan awal dan implementasinya. Beberapa permasalahan awal pembelajaran berbasis budaya multikultural pada tahap persiapan awal antara lain, guru kurang mengenal budayanya sendiri, budaya lokal maupun budaya peserta didik. Yang kedua, guru kurang menguasai garis besar struktur dan budaya etnis peserta didiknya, terutama dalam konteks mata pelajaran yang akan diajarkannya. Yang ketiga, rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan yang dapat merangsang minat, ingatan, dan pengenalan kembali peserta didik terhadap hasanah budaya masing-masing dalam konteks budaya masing-masing serta dalam dimensi pengalaman belajar yang diperoleh. Pada kenyataannya, berbagai dimensi dari berbagai keragaman budaya Indonesia dapat menimbulkan masalah dalam proses pembelajaran, terutama dalam kelas yang budaya etnis peserta didiknya sangat beragam. Di antaranya, masalah seleksi dan integrasi isi mata pelajaran. Implementasi pendidikan multikultural dapat terhambat oleh problem seleksi dan integrasi isi mata pelajaran yang akan diajarkan. Masalah yang muncul dapat berupa ketidakmampuan guru memilih aspek dan unsur budaya yang relevan dengan isi dan topik mata pelajaran. Selain itu, masih banyak guru yang belum dapat mengintegrasikan budaya lokal dalam mata pelajaran yang diajarkan, sehingga pembelajaran menjadi kurang bermakna bagi peserta didik. Untuk mengatasi problem ini, guru harus memiliki pengetahuan budaya yang memadai. Selain itu, diperlukan sikap dan keterampilan yang bijaksana dalam memilih metode atau materi pelajaran yang mengandung sensitivitas budaya, misalnya materi tentang perbedaan etnis atau agama. Guru juga dapat memberikan sentuhan warisan budaya, sehingga dapat memotivasi peserta didik mendalami akar budayanya sendiri dan akan menghasilkan pembelajaran yang kuat bagi peserta didik. Guru juga dapat menggunakan teknik belajar kooperatif dan kerja kelompok untuk meningkatkan integrasi ras dan etnis di sekolah dan di kelas. Yang kedua, masalah proses mengkonstruksikan pengetahuan. Selain masalah seleksi dan integrasi isi mata pelajaran, masalah proses mengkonstruksi sebuah pengetahuan dapat menjadi problem bagi pendidikan multikultural.
Jika peserta didik terdiri dari berbagai budaya, etnis, agama, dan golongan dapat memunculkan kesulitan tersendiri untuk menyusun sebuah bangunan pengetahuan yang berlandaskan atas dasar perbedaan dan keragaman budaya. Seringkali muncul kesulitan dalam menentukan aspek budaya mana yang dapat dipilih untuk membantu peserta didik memahami konsep kunci secara tepat. Selain itu, guru juga masih banyak yang belum dapat menggunakan frame of referensi dari budaya tertentu dan mengembangkannya dari perspektif ilmiah. Hal ini terkait kurangnya pengetahuan dari guru tentang keragaman budaya. Problem lain yang dapat muncul adalah munculnya bias dalam mengembangkan perspektif multikultural untuk mengkonstruksi pengetahuan. Kekhawatiran yang muncul adalah munculnya diskriminasi dalam pemberian materi pelajaran sehingga hanya memunculkan satu kelompok atau golongan tertentu yang menjadi pokok bahasan pembelajaran. Yang ketiga, masalah mengurangi prasangka. Salah satu masalah lain yang muncul dalam pembelajaran multikultural adalah adanya prasangka dari peserta didik terhadap guru bahwa guru tertentu cenderung mengutamakan unsur budaya kelompok tertentu. Selain itu, guru belum dapat menguasakan kerjasama dan pengertian bahwa strategi pemakaian budaya tertentu bukan merupakan kompetisi tetapi sebuah kebersamaan. Oleh karena itu, guru harus menguasakan bagaimana agar peserta didik yang belum mengenal budaya yang dijadikan media pembelajaran menjadi tidak berprasangka bahwa guru cenderung mengutamakan budaya tertentu. Contoh, jika guru memilih Bagong atau tokoh wayang di Jawa Tengah untuk pembelajaran, maka guru harus menjelaskan siapa Bagong dan mampu mengidentifikasi tokoh serupa seperti Cepot, tokoh Jawa Barat, Sangut, Bali, Dawala, dan Bawok, tokoh pesisir utara Jawa. Dengan mengambil contoh yang sepadan, guru dapat menghindari prasangka bahwa dia mengutamakan unsur budaya tertentu. Situasi tersebut mendorong kebersamaan antar peserta didik dan saling memperkaya unsur budaya masing-masing. Yang keempat, masalah kesetaraan pedagogik. Masalah ini muncul apabila guru terlalu banyak memakai budaya etnis atau kelompok tertentu dan secara tidak sadar menafikan budaya kelompok lain. Untuk mempersiapkan atau memilih unsur budaya membutuhkan waktu, tenaga, dan referensi dari berbagai sumber dan pustaka sehingga guru dapat melaksanakan kesetaraan pedagogik. Guru harus memiliki hasanah budaya mengenai berbagai unsur budaya dalam tema tertentu. Misalnya, jika menerangkan tentang kesenian teater, guru dapat menyebutkan dan mengidentifikasi beragam kesenian dari berbagai daerah seperti ludruk dari Jawa Timur, wayang wong dari Jawa Tengah, lenong dari Betawi, dan ketoprak dari Yogyakarta. Kesimpulannya, penerapan pendidikan multikultural di Indonesia masih mengalami berbagai problem atau masalah yang dapat diidentifikasi menjadi dua problem utama, yaitu problem kemasyarakatan dan problem pembelajaran pendidikan multikultural. Bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia yaitu penambahan materi multikultural. Yang kedua, berbentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Yang ketiga, berbentuk program dan praktek terencana dari lembaga pendidikan. Yang keempat, wilayah kerja sekolah. Yang kelima, gerakan persamaan. Yang kelima, prosesnya. Oke, sekian untuk presentasi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.